Semangat siang. Selamat siang. Kalau saya bilang siang, happy gitu. Oke. Selamat siang. Siang, happy. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah, Ustaz Taufik dan Ustaz-Ustazah yang sudah hadir di acara pemaparan aksi nyata nomor 1 dari 4 yaitu terkait dengan budaya positif di lingkungan sekolah. Terima kasih saya aturkan untuk meluangkan waktunya di sini. Sebelumnya saya pengen Bapak Kepala Sekolah bisa memberikan sambutan sedikit terkait dengan hal ini. Ini Pak, sudah lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Para ustadz dan ustadzah, alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa bermuajah, bisa hadir untuk bersama memberikan apa ya? Memberikan kontribusi kepada teman kita calon guru penggerak untuk memberikan sosialisasi tentang aksi nyata modul 1.4 diseminasi budaya positif. Dalam hal ini saya selaku kepala sekolah terima kasih banyak pada Ustadz dan Nazil yang sudah rela ikhlas untuk bisa mendaftarkan menjadi calon guru penggerak. Ini yang masih saya impi-impikan, saya sekolah sini bisa maju ya. Semoga Ustadz dan Nazil itu menjadi inspirasi ya, inspirasi bagi guru yang lain supaya bisa memajukan murid-murid, bisa menginspirasi guru. Ini yang saya inginkan ya. Sebab terus terang dulu saya daftar calon kepala sekolah penggerak nggak masuk sih. Di antaranya itu membuat deskripsi yang panjang lebar, itu yang saya istilahnya nggak mampu saya. Jadi Ustaz gawe karangan kok berapa kata itu 1000 ya, tak gawe sampai teman-teman tak berikan istilah takon nambahin, itu tetap nggak masuk. Berarti terus terang belum mampu saya. Alhamdulillah dari guru sini saya sudah memberikan kepada guru siapa Ustaz ayo dong dapat, tapi mungkin Ustaz tugasnya akan dari sebagainya. Tapi alhamdulillah ini saya merasa bersyukur sekali ya, ada guru sini yang berani untuk mendaftarkan guru penggerak. Alhamdulillah sekali sih, merasa terbantu saya ya. Jadi impian saya mempunyai salah satu guru penggerak alhamdulillah tercapai. Mudah-mudahan dari sini Bapak Salam bisa bergerak maju, muridnya bergerak maju, guru-gurunya juga terinspirasi dari Ustaz Nazil. Nah, saya berharap sebagai selaku kepala sekolah setelah adanya sosialisasi ini, kita semua bisa terinspirasi, bisa tergugah hati kita untuk menghidupkan Baitul Salam. Itu sih harapan saya seperti itu. Nah, nanti seperti halnya generasi selanjutnya, saya pingin seperti Nazil semua. Itu ya sih ya. Mudah-mudahan saya merasa terbantu sekali. Saya kira cukup dari sambutan saya.
Dengan adanya ini, mudah-mudahan kita semua dapat tambahan ilmu yang bermanfaat dan bisa kita istilahnya sebagai dasar untuk kita mendidik kepada anak kita sesuai dengan kurikulum Merdeka. Dan yang tak kalah penting adalah nilai-nilai religi. Ya. Setinggi ilmu apapun, jika tidak punya religi, dalam tanda kutip tidak punya keimanan kepada Allah, nanti timbulnya sombong. Gitu. Saya kira cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih saya ucapkan kepada Ustaz Taufik yang sudah memberikan sambutan. Harapannya di sini kita belajar bareng ya Ustaz Ustazah. Nanti kalau misalnya saya juga ada kekurangan bisa ditambahkan, kalau misalnya ada kesalahan bisa diperbaiki. Oke, baik. Tepuk semangat. Semangat. Oke, tujuan pelajaran hari ini itu yang pertama adalah mengetahui makna disiplin positif, kemudian memahami penerapan budaya positif di sekolah, kemudian memahami penerapan keyakinan kelas, dan terakhir adalah memahami penerapan segitiga restitusi. Nah, di sini pastinya tentu ketika kita masuk ke dalam kelas juga ada yang namanya kesepakatan, ya. Nah, di sini saya ingin minta tolong untuk memperhatikan kesepakatan. Jika ada yang tambahan ataupun pengurangan, silakan. Yang pertama adalah HP saling dulu 1 jam ke depan. Terus saya berharap bisa terlibat aktif dalam diskusi, kemudian saling menghargai pendapat, yang terakhir fokus mendengarkan. Apakah setuju? Setuju. Nah, pertama, Ki Hajar Dewantara itu mengatakan bahwa untuk mencapai kemerdekaan atau dalam konteks pendidikan kita saat ini, ya, menciptakan murid yang merdeka itu syarat utamanya adalah disiplin yang kuat. Nah, siapa yang tahu nih? Apa menurut Ustazah disiplin positif itu? Yuk, silakan berpendapat. Apa sih yang terlintas di benak Ustazah terkait dengan disiplin positif? Kebiasaan baik. Menerapkan kebiasaan baik, oke. Menghargai waktu. Melaksanakan sesuai aturan yang sudah disepakati. Melaksanakan aturan sesuai yang sudah disepakati. Tentu mungkin tambahin. Oke. Kita lihat ya disiplin positif itu apa. Nah, ini menurut Diana Clausen dalam bukunya di sini mengatakan bahwa disiplin itu berasal dari kata Latin disciplina yang artinya belajar. Kata disiplin juga berasal dari akar kata yang sama dengan disiplin atau murid atau juga pengikut. Jadi untuk menjadi seorang murid, ya, atau pengikut ini, seseorang harus paham betul mengapa mereka mengikuti suatu aliran atau ajaran tertentu, sehingga motivasi yang terbangun adalah motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Jadi di sini disiplin di sini artinya dalam belajar dia itu sebagai murid, ya, memiliki motivasi intrinsik yang ada di dalam diri mereka, bukan ekstrinsik yang di luar. Kalau intrinsik berarti kan ketika misalnya mau melakukan sesuatu, berarti kan masuk sekolah lah. Nah, kalau murid itu sudah ada terbangun dari dalam jiwanya, kesadaran jiwanya, jadi kan, oh aku pengen berangkat sekolah untuk menuntut ilmu, untuk belajar, itu bukan dari unsur ekstrinsik karena ada ya seruan orang tua betul atau ini apa gitu. Itu menurut Diana Clausen. Nah, kenapa harus ada disiplin positif di sekolah? Penting nggak sih disiplin positif itu di sekolah? Soalnya kenapa saja? Oke, komitmen pada tanggung jawab. Ada lagi? Disiplin harus dilaksanakan karena itu sebagai motorik kegiatan. Baik kegiatan tersebut bisa berjalan dengan lancar. Itu perlu kita disiplin. Oke, nanti nyambung ya saja komitmennya tadi saya para bilang, ya. Terus adanya dorongan
bagian motivasinya disiplin positif itu adalah intrinsik bukan ekstrinsik. Nah, di sini nilai-nilai kebajikan ada banyak. Ini saya hanya mengambil 3 aja. Yang pertama adalah profil pelajar Pancasila. Tentu kita tahu tujuan pendidikan kita saat ini adalah yang pertama membentuk pelajar profil Pancasila, profil pelajar Pancasila. Yang pertama ada beriman, bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa. Yang paling utama tadi sudah dikatakan sama Bapak Sekolah ya, bahwa yang paling utama itu adalah beriman ya pada Tuhan. Terus kemudian mandiri, kenalan kritis, beruntung pendidikan, gotong royong dan kreatif. Kemudian dari organisasi lain atau institusi lain juga menyatakan bahwa nilai kebajikan itu bisa melalui toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghormati, empati, kreativitas, kerjasama, percaya diri dan komitmen. Kemudian ada juga komunitas lain yaitu 9 pilar karakter, kebahagiaan dan cinta Tuhan dan ciptaannya, kemandirian, tanggung jawab, percaya diri, kreatif. Jadi ketiga ini ada kemiripan ya antara tujuan pendidikan kita sekarang dan ternyata di organisasi yang lainnya juga sama. Ada toleransi dan juga ada cinta Tuhan. Jadi sama-sama punya kemiripan dan tujuan nilai-nilai kebajikan di lingkungannya. Iya. Dari nilai-nilai kebajikan, kita juga ada kebutuhan dasar manusia. Apa sih kebutuhan dasar manusia? Yaitu segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Nah, kira-kira kebutuhan dasar manusia itu apa? Kira-kira apa? Kebutuhan Dasar manusia apa aja? rohani. Rohani, oke. Kebutuhan yang kaitannya dengan dohir berarti ya kebutuhan primer. Kebutuhan sekunder. Tersier mau itu naik perusahaan itu. Ayo kita Oke, kita lihat ya. Nah, di sini ya kemarin saya belajar terkait dengan kebutuhan dasar manusia. Jadi ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama adalah bertahan hidup. Bertahan hidup itu cuma ada terkait dengan makanan, tempat tinggal, pakaian, keamanan, dan kesehatan. Ya tadi ya sudah. Terus ada kasih sayang dan rasa diterima, dipedulikan, terus berbagi, saling berbagi, bekerja sama dan lain-lain. Kemudian yang ketiga penguasaan. Contohnya adalah keinginan untuk dianggap atau memimpin sebagai pemimpin, terus ini diakui. Kemudian ada kebebasan, artinya adalah memiliki pilihan, terus suka mencoba hal-hal baru ataupun memiliki kemandirian dalam belajar. Kemudian ada kesenangan. Kesenangan ini ada bermain, humor, antusiasme, dan tertawa. Ini 5 kebutuhan dasar manusia yang perlu kita pegang juga. Apakah sebelumnya udah pernah tahu? Oke. Tahunnya yang ini yang primer segar itu ya. Lulus. Dapat lulus. Nah itu saya juga di mulai dari waktu ini ternyata kok ada yang kebutuhan dasar manusia yang mungkin yang bisa memang ini lebih penjelasannya lebih luas. Ya lebih luas benar. Ada 5. Bertahan hidup, makanan, pakaian, termasuk itu kasih sayang. Kalau menurut sih. Ya. Ya ada 5. Saya kan bingung gitu. Penguasaan. Penguasaan ternyata ada dalam kebutuhan manusia itu pastinya inilah untuk kita kan sebagai pemimpin dalam dirinya sendiri. Oke. Nah, dari kebutuhan dasar manusia kita pun bisa dihubungkan dengan motivasi perilaku manusia. Dalam hal ini, motivasi perilaku manusia itu terbagi menjadi 3. Yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, kira-kira saya mau tanya, untuk yang ini menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, kira-kira ya termasuk intrinsik atau ekstrinsik? Nah, ketidaknyamanan dan hukuman atau hukuman kira-kira ekstrinsik
Banyak misalkan dia ingin supaya terhindar dari dan nyaman kan ya berarti kita ya harus berangkat dari diri sendiri kan kalau aku begini kan kalau Oke. menurut saya loh Ekstrinsik ya, oh intrinsik, oke. Ada lagi? Kenapa? Ada. Oh, oke. Macam lebar ya. Bahasa Indonesia apa kira-kira? In. Karena? Tidak nyaman itu dari perasaan. Oh, rasa. Oke, rasanya berarti ya. Rasanya ya. Oke. Main 50-50 ekstrim. Apa maksud ekstrinsik? Ya karena ingin menghindari dari lain, bukan dari diri sendiri. Nanti ada dari apa motivasi dari luar. Gue orang ingin dari ini berarti harus sendiri. Oke. Oke ya, nanti kita bahas setelahnya. Yang kedua, kira-kira ekstrinsik apa intrinsik? Mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain? Motivasi dari imbalan ekstrinsik. Oke. Sama. Setuju ya? Oke. Yang ketiga, menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Hah? Untuk menjadi orang yang mereka inginkan harus disiplin dan harus Betul. Oke, jawabannya adalah ya yang poin ketiga adalah intrinsik karena sudah sudah tahu ya mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya itu udah matang lah ya intrinsiknya. Terus yang kedua untuk dapat imbalan atau penghargaan benar ekstrinsik ya. Nah nomor satu kemudian kita nyaman atau hukuman itu ternyata motivasi ekstrinsik. Karena tadi benar apa yang dikata Ustazah Farah sama Ustaz Tulung bahwa mereka ya termotivasi dari luar melakukan sesuatu itu karena takut adanya hukuman atau ketidaknyamanan dari luar. Oke. Tapi sebelumnya biar memecah suasana saja ada sedikit saja. Kelas satu biasanya kan? Gimana saja? Cobain mas saja. semangat. Ya seperti mana menurutnya? Semangat satu, semangat dua, semangat tiga, semangat satu dua tiga. Oke, coba ya. Satu-satunya biar. Cari bapak-bapak. Oke, semangat satu. Bisa kanan kiri tengah. Ya betul. Semangat satu kali, oke. Coba ya. Sudah. Semangat satu. Nah, kalau semangat dua kanan kiri, kanan kiri. Semangat dua. Semangat tiga. Coba ya. Ulangi semangat satu. Semangat dua. Semangat tiga. Semangat satu dua tiga. Oke, mari kita diskusi ya. Yang pertama, sebagai seorang guru, saat Anda hadir mengajar di kelas apapun, motivasi apakah yang mendasari tindakan Anda? Karena sebagai seorang guru itu adalah contoh atau dalam bahasa Arabnya sebagai uswah sebagai suri tauladan yang baik, maka kita harus memotivasi tersebut supaya menjadikan contoh yang baik bagi anak-anaknya. Kalau anaknya berangkat istilah apa bagaimana kalau kita harus termotivasi itu mau tidak dinafsi ya, mulailah dari diri kita sendiri supaya untuk memberikan contoh anak kita dan yang lainnya. Kadang begini ya, kadang kalau dinihati dari tidak dinafsi ya, mulailah dari diri kita sendiri. Kadang kayak telat ya, telat gitu. Tapi kalau kita dinihati dengan amal soleh dan tidak dinafsi, mulailah dari diri kita sendiri, maka itu kita harus sebagai motivasi sebagai contoh bagi anak-anak kita, maksudnya karena kita mengajar guru udah terus seperti itu. Ada lagi deh. Kira-kira motivasi apakah yang mendasari tindakan kita?
sebagai seorang Ustaz? Motivasinya adalah tanggung jawab. Tanggung jawab atas pekerjaannya. Ya, tanggung jawab. Oke. Maksudnya? Oke, lanjut dulu. Ustaz. Nah, ini yang terakhir. Berarti yang poin pertama, kira-kira unsur apakah yang mendasari motivasi tersebut? Kira-kira. Yang tadi poin pertama, ketika itu, Ustaz. Nah, saat Anda mengajar di kelas tempat aku, seperti apa tuh motivasinya? Menurut saya juga intrinsik dan ekstrinsik. Nah, ekstrinsik itu karena aturan, berarti kan motivasi dari aturan. Nah, kalau intrinsik karena kita sebagai seorang muslim, ya, berarti kan sesuai dengan ajaran kita sholat tepat waktu. Kalau menurut saya sih, berarti selalu. Dua-duanya. Ada yang satu dua. Dua-duanya, oke. Lanjut, Ustaz. Nah, yang kedua, bila di sekolah Anda tidak ada aturan yang memberikan surat teguran bagi karyawan atau guru yang sering datang terlambat, atau tidak ada atasan yang memberikan Anda penghargaan menjadi karyawan terbaik karena sering tepat waktu, apakah Anda akan tetap datang tepat waktu untuk mengajar murid-murid Anda? Ini jenis kita kaitkan dengan religi baik. Kalau kita sesuai dengan kaitkan dengan religi, sesuai dengan keimanan kita itu kaitannya dengan keimanan. Ya. Keimanan kita itu dimulai dari tepat waktu sholat. Nah, dari tepat waktu kita sholat itu nanti yang lain terbawa. Ya. Terbawa mbuh kuwe liyane tepat, mbuh kuwe liyane ora dan sebagainya karena kita sudah terinspirasi dari sholat tepat waktu, insyaallah berangkat liar itu maka kawanan mau tetap dia tidak terpengaruh. Itu kita kaitkan dengan itu sesuai yang ini ya saya kira. Terima kasih, Ustaz. Berarti kan tetap dia tetap akan datang tepat waktu ya. Oke, tetap ya. Boleh? Boleh? Gimana itu? Kalau tidak ada yang memberikan surat teguran, tetap berangkat tepat waktu. Oke. Yang jelasan ini tanggung jawab. Tanggung jawab. Ada nilai-nilai apa tatanan religiusnya saja. Oke. Kita dikaitkan dengan terus sudah lama. Oke, terima kasih. Lanjut, Ustaz. Ya, jadi memang kalau kita walaupun tidak ada surat teguran atau ada suatu penghargaan dari pihak mungkin dari sekolah, pas sekolah gitu ya, Ustaz ya. Jadi tetap punya tanggung jawab untuk memberikan yang terbaik buat murid kita, yaitu dengan datang tepat waktu. Terus ini saya mau tanya, ketika ada yang seperti itu, bagaimana tindak lanjut dari kepala sekolah? Oh, kalau saya begini, tetap tak marahi sih, tetap tak marahi. Ya, untuk kita tak foto terus tak kirim ke ya, itu sebagai peringatan. Lah kok sampai misalkan udah 2 sih tetap apa sih mana telat. Udah saya berprinsip begini, aku urai semua kayak separuh kalau punya tanggung jawab masing-masing pada Allah ya. Kalau saya kan semua kalau sekolah sini sudah bisa memberikan bayarannya kan oh ya kemenangan itu makanya saya menawarkan kepada ini liyane apa mangkat telat yo tetep mangkat kasih apa liyane apa jenenge kasih yo berarti alhamdulillah. Yes. Terima kasih atas pendapat Ustaz. Kemudian satu lagi, dari ketiga jenis motivasi yang sudah disebutkan tadi, motivasi manakah yang paling banyak mendasari perilaku murid-murid di sekolah kita? Nah, kira-kira yang paling banyak yang mana? Kita bisa analisis ya, menurut kita. Yang paling mendominasi. Ya, yang paling banyak. Saya jelas 3 orang. Banyak, 1 dan 2 saja. 1 ya, Ustaz? Satu. 1 dan 2. 1 dan 2. Sama ya, Ustaz? Sama. Betul sekali, saya juga sangat setuju bahwa Yang paling banyak. yang mana? 1 atau 2? Paling banyak 1. Paling banyak 1 sama apa?
Kalau imbalan biasanya paling imbalan itu orang tua. Imbalan kan makan kita bisa segini. Imbalan. Ini ketidaknyamanan atau hubungan ya. Tapi orang-orang bosan sih kayak hukuman orang hukuman. Tetap situ tuh kesini oh kan bisa sih kita kopi bisa sih mungkin Ya betul sekali, saya juga setuju ya bahwa perilaku motivasi yang kita jumpai di modul kita adalah poin 1 dan 2. Walaupun ya beberapa mungkin ya sebagian ya tidak besar sih, sebagian sedikit itu ada yang 3 pasti ada. Betul sekali. Lanjut Ustaz. Nah sekarang kita ya tadi dari perilaku kebutuhan dasar manusia, sekarang apa perbedaan hukuman, konsekuensi, dan restitusi? Kalau hukuman itu apa? Konsekuensi apa? Atau kalau pernah dengan restitusi? restitusi itu boleh Oh, kan dia mengalirkan restitusi apa? Ganti rugi Ganti rugi. Jadi satu. kalau hukuman itu adalah sesuatu hal yang kita terima karena kita melanggar. tidak Melanggar. karena kita tidak melakukan apa yang seharusnya dilakukan aturan sama. Kalau konsekuensi berarti menerima karena perbuatan kita, konsekuensinya seperti itu. Nah, restitusi itu Oke. Ustaz Mail. Sama tadi hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Restitusi ganti rugi ya? Kalau Ustaz Ismail restitusi itu ganti rugi. Hukuman, konsekuensi apa? Kalau hukuman mungkin udah ada aturannya ya, maksudnya ada. Kalau konsekuensinya restitusi itu seperti hukuman, tapi hukumannya kayak uang ini udah ini ganti rugi. Jadi misalkan melanggar duit tindakan pidana. Oh, ya, nanti kita coba lihat. Ini sediakan ini hukuman wis melakukan kesalahan mendapatkan hukuman. Ini konsekuensi sebelum melaksanakan sudah ada ngerti. Oh nantinya kalau meninggalkan ini konsekuensinya seperti ini. Ini hukuman wis ngelakoni hukuman, wis ngelakoni, wis melakukan gampangannya melanggar aturan mendapatkan hukuman. Kalau konsekuensi berarti Sebelum melakukan tahu ya. Oke. Ini ada 5 posisi kontrol seorang guru. Ya, ini saja saya baru tahu ya ketika saya mengerjakan apa yang ada di materi-materi modul 1.4 terkait dengan disiplin positif. 5 posisi kontrol guru: pembuku, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Oke. Nah di sini 5 posisi kontrol guru ini sebagai yang apa guru berbuat nah menghukum, mendidik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir, membuat orang merasa bersalah. Membuat orang merasa bersalah itu berceramah, menunjukkan kekecewaan mendalam. Kalau teman, membuatkan alasan-alasan untuk murid-muridnya. Kalau pemantau, menghitung dan mengukur. Kalau manajer, mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Oke. Next dulu Ustaz. Nah, ini contoh kasusnya penerapan 5 posisi kontrol guru. Yang pertama penghukum. Jadi tadi ya kalau penghukum mungkin lebih kata-kata hukumnya kan tahu ya penghukumnya, hukuman gitu. Contohnya adalah hormat pada bendera selama 1 jam. Ya, misalnya, nah ini kasusnya murid tidak memakai atribut lengkap saat upacara. Ketika posisi kontrol kita sebagai guru itu adalah penghukum, maka yang dilakukan guru tersebut adalah ya kayak menghukum hormat pada bendera selama 1 jam. Ketika tidak melengkapi atau tidak memakai atribut lengkap. Nah kalau posisi kontrolnya adalah sebagai pembuat merasa bersalah, ya guru tersebut akan melakukan, ya berkata berapa kali bapak atau ibu harus memberitahu kamu selalu saja mengecewakan ibu bapak.
Nanti kita amanati ya, apa namanya? Kita amati perilaku kita ya. Apakah kita sebagai penghukum, pembuat merasa bersalah, atau sebagai teman? Nah di sini ketika ada kasus murid tidak memakai atribut dengan lengkap, gurunya berkata, ayo dong ikuti aturan sekolah. Kali ini tolong bantu ibu bapak ya. Ya sudah, tidak apa-apa, lain kali jangan berbuat seperti itu lagi ya. Ini sebagai teman, besti ya. Oke, atau posisi kontrol kita sebagai pemantau ya. Pemantau artinya apa? Guru itu berkata, kamu sudah melanggar aturan sekolah, kamu tahu konsekuensinya. Setelah upacara kamu beri atribut ke koperasi dan jangan diulang. Pemantau, tahu nggak? Ya, oke. Nah, yang terakhir adalah manajer. Kalau manajer itu lebih apa ya? Mungkin lebih kalem lah untuk berkata kepada murid yang ini yang tidak pakai atribut dengan, apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu membagi kesalahanmu? Nah sekarang yang untuk ini kayaknya lengkap nih. Posisi kontrol apa yang sering Ustaz ya lu lakukan? Kira-kira posisi kontrol yang mana ya? Ustaz, posisi 5 posisi kontrolnya tadi. Nah ini penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, atau manajer. Kira-kira apa ya? Yang apa saja? Semuanya benar. Tergantung Respon dari tergantung situasi biasanya. anak itu bisa diajak untuk kontrol sebagai teman dan membuat dia berubah, ya bisa masuk. Tapi kalau dari anaknya itu lebih ke ajarannya hukum, ya nanti bisa masuk. Tapi memberi teguran. Oke. Berarti begini saja, bahwa kita sebagai penghukum, sebagai pembuat merasa bersalah, teman atau pemantau atau manajer, itu tergantung dari anak. Nah, porsi anak itu. Nah, ini bocah tak hukum, tidak kuat. Kadang kalau si bocah itu betul-betul hukuman ada yang sekedar dikandani kayak istilah apa sebagai teman atau manajer, teman, tergantung dari karakter anaknya. Saya kira karakter anaknya itu saya kira tak jak omong leher itu orang iso gitu. Iku dulu kayak hubungan. Kadang orang sing bocah sing hati cilik ya kita aja sebagai teman. Tergantung kondisi dari sifat anak tersebut. Tidak perlu diserang bau ya. Kadang cok lima orang memakai bed. Yang bocah memang diblis. Yakin bener satu. Jangan jawab. Iya. Pertama sih kelas 5. Tak jangan ngomong kaya kanca. Lah iso sih. Kadang iso saya. Jak guyonan bisa rene. Wis aku iso oke meneh. Oke, berarti semuanya ada ya? Sebentar Pak. Nah, dari 5 posisi kontrol ini yang seharusnya kita lakukan, ya kita kan memang ada tantangan-tantangan tersendiri ya setiap sekolah. Dan ternyata memang dari posisi kontrol guru ini yang seharusnya kita tanamkan adalah manajer. Ya. Yang lebih mengena atau lebih berdampak itu adalah manajer. Nah, nanti di akhir kita ada kayak apa ya, semacam kasusnya bagaimana cara kita berperilaku sebagai manajer itu. Oke, bisa. Nah, ada pertanyaan lagi nih. Apakah keyakinan kelas dan peraturan kelas itu sama? Oh, di sini satu saja pernah melakukan keyakinan kelas atau peraturan di kelas sebelum memulai pembelajaran. Keyakinan kelas dan peraturan kelas itu sama. Saya kayak Keyakinan kelas dan peraturan kelas sama. Sama apa enggak? Maksud sejauh ini yang saya tahu ya aku sama
peraturan kelas yang sama mungkin untuk bekerja sama bersama dalam berkomor kan ambil sama beliau. Terus peraturan kelas yang sama juga masuk dalam pekerjaan kelas juga masuk peraturan dan masuk Peraturan. naikkan sama. Berarti sama. Apakah ada pendapat lain? Ini sebenarnya maksudnya peraturan yang sifatnya saya kira nah kalau di kelas itu kadang antara kelas 1, 2, 3 dan sebagainya kadang ada yang nggak sama. Nah, itu. Menyesuaikan. Ini contoh nih, contohnya ya. Saya dulu ngajar di kelas 6. Setiap tahun itu kesepakatan kelas itu beda-beda. Tergantung anaknya. Kadang ada anak yang satu kelas itu saya diatur sama dia tidak gampang tersangka demo. Terus ada kadang kelas yang 50-50 ada kelas belok, kelas tinggi, kelas tengahnya. Jadi kita harus bisa menyesuaikan aturan itu tergantung bagaimana kita mendapatkan rezeki Berarti intinya sama atau tidak? Keyakinan Tidak sama. Tidak sama. Berarti sama. Hampir sama. Yang Ustaz, deh. Kalau keyakinan Mas itu biasanya nggak pakai rumah karena sudah Keyakinan. maksudnya ada kesadaran dalam diri anak bahwa baik berarti saya harus melakukan itu dan narasinya ini saya nggak boleh melakukan itu tapi kalau peraturan kelas itu kan kita sudah mengajarkan jadi supaya anak itu bangga terus ada juga tulis sudah bisa dari situ ada semuanya supaya anak itu nanti ini baru dari aku yang melakukan peraturan kalau keyakinan itu harus pakai rumah kan biasanya sudah kesadaran. Oke, terima kasih. Ada lagi ya? Ustaz Ali. Ustaz Ali. Berarti ya satu topik tidak sama, dalam tidak sama. Sama hampir sama. Berarti kalau salah malah tidak ya? Tidak juga ya? Tidak. Ada beberapa perasaan yang sama dia. Ini kan pertanyaannya apakah sama? Itu kan apakah sama? Tidak ada agak-agaknya ya. Apakah sama? Berarti satu topik berat tidak sama. Berarti sama ya? Hampir sama. Kalau salah malah berbeda ya? Oke. Tidak sama berbeda berarti ya. Berbeda kan? Tidak sama kan? Oke. Lanjut, Ustaz. Nah, mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Jadi yang tadi ya jawabannya adalah tidak sama. Artinya pendapat yang Ustaz Farah sampaikan itu benar sekali. Kalau keyakinan kelas itu sudah tertanam. Nah kalau peraturan kita bisa apa namanya sudah tadi? Ya sudah apa ya? Sudah tercipta. Nah peraturan kan kadang memang ada miskonsepsi ya. Saya pun juga antara keyakinan kelas dan peraturan kelas itu saya pertama kali itu sama. Ternyata berbeda. Juga disamakan Ustaz Farah dan Ustaz Taufik juga tidak sama. Gitu. Nah, ini mengapa keyakinan kelas harus keyakinan kelas? Kenapa tidak peraturan kelas saja? Oh iya, Ustaz Farah. Yang namanya keyakinan itu kan sangat berbeda. Letaknya dalam hati. Iya. Jadi sesuatu yang letaknya dari dalam hati itu kan selalu berkata benar. Orang yang istilahnya berbuat buruk, misal katakan maling gitu, saya benar gitu, saya benar. Kenapa? Biar argumennya benar. Ya saya untuk memenuhi kebutuhan istri saya, untuk memenuhi kebutuhan keluarga saya, kan dia benar komunikasinya. Yeah. Nah, jadi keyakinan kelas memang fleksibel. Nah, ketimbang peraturan kelas, keyakinan kelas itu memang harus selalu biasa. Nah, tapi kalau nggak ada peraturan kelas juga berarti
Kenapa? Karena yang namanya sesuatu kalau nggak ada aturan, biasanya kita tahu gitu. Jadi keyakinan dan peraturan itu harus sama-sama sisi gitu Ustaz. Ya harus sama-sama seimbang gitu. Jangan sampai ibaratnya gini. Kalau peraturannya bagus, intinya gini, jangan sampai peraturan itu menyalahi dengan keyakinan gitu. Udah tahu yang namanya muncul itu nggak boleh, ngapain disuruh munculin gitu. Itu saja. Oke, terima kasih Ustaz Tommy. Jadi keyakinan kelas kami kan timbulnya dari hati. Kalau peraturan kelas itu bisa saja dilanggar. Ya, kita tentu seringkali di kelas masing-masing pasti ada. Ketika kita sudah berembuk nih ya, aturan mana yang boleh, aturan mana yang tidak boleh. Tapi tetap saja ketika sudah sepakat, itu aturan itu seringkali dilanggar. Jadi harus memiliki keyakinan di dalam hati itu timbul dari dalam dirinya agar benar-benar bisa memberikan atau membawa dampaknya yang baik terhadap kesepakatan yang sudah disepakati bersama. Berarti lagu liburan itu dalam arti Nah tadi ya, ini keyakinan dapat memotivasi murid dari dalam atau secara intrinsik tadi ya sudah dijelaskan sama Ustaz. Murid itu menjadi lebih bersemangat dalam belajar dan memiliki kesadaran akan kedisiplinan karena adanya dorongan dari dalam dirinya. Terus jika dilaksanakan dengan penuh kesadaran tentunya akan berpengaruh pada perubahan tingkah laku siswa. Perubahan tingkah laku ini akan mendorong terbentuknya budaya positif di lingkungan kelas. Keyakinan yang baik tidak hanya diterapkan saat pembelajaran di sekolah, tapi juga dalam kehidupan sehari-hari. Jadi artinya memang beda ya, beda antara keyakinan dan peraturan. Kalau keyakinan lebih dapat memotivasi murid kita karena adanya dorongan dari dalam dirinya untuk melakukan sesuatu tersebut. Karena peraturan bisa saja dilanggar oleh murid-murid kita. Next. Nah, keyakinan kelas berbeda ya dengan peraturan kelas yang ditetapkan secara sepihak atau hanya searah tanpa melibatkan murid dalam penyusunan peraturan tersebut. Biasanya nih yang saya jumpai juga dulu saya buat aturan itu tidak melibatkan murid. Artinya saya sudah membuat peraturan itu kemudian hanya melempar saja apakah setuju apa enggak gitu. Tidak membentuk atau melibatkan murid secara utuh. Jadi sudah saya rangkum ini peraturan kelas ini setuju apa enggak itu tanpa melibatkan murid. Iya betul. Nah lain hanya dengan keyakinan kelas yang disusun semua pihak atau seluruh murid yang ada di kelas. Dan murid dilibatkan dalam penyusunan keyakinan kelas. Keyakinan kelas memiliki berbagai nilai-nilai kebajikan seperti empati, tanggung jawab, sikap saling menghormati, disiplin dan sebagainya. Nilai-nilai kebajikan itu disepakati dan dilaksanakan oleh semua pihak dengan penuh kesadaran. Nah artinya di keyakinan kelas ini motivasi dan kesadaran murid terbentuk secara internal oleh budaya positif dan nilai-nilai kebajikan. Dan nilai-nilai kebajikan ini biasanya timbul secara positif. Artinya ketika ada keyakinan kelas itu ya terbawa atau tidak melakukan bullying di kelas. Kira-kira itu kalimat positif atau negatif? Tidak melakukan bullying di kelas. Negatif. Tidak melakukan bullying di kelas. Negatif. Kira-kira ini kalimat tidak melakukan bullying di kelas itu kalimat positif apa negatif?
yang kita sampaikan sesuai. Ya, atau ketika kita menyebarkan, misalkan pasti ada misalnya orang ini apa, ya. Nah itu kira-kira itu kalimat negatif atau positif. Jadi seperti negatif, ada yang positif? Saya kira positif ya. Menyuruh anak untuk tidak bullying berarti kan istilahnya apa ya, memerintahkan kebaikan. Nah, Berarti positif itu Ustaz. Nah, untuk membangun keyakinan kelas Ustaz, itu dilakukan dengan kalimat-kalimat yang positif. Lah tadi yang tidak melakukan bullying, iya betul. Itu adalah kalimat negatif. Kalimat positifnya apa berarti? Ya menggunakan kalimat yang lain, misalkan kita sama teman harus saling sayang. Ya, betul sekali. Cocok Cocok sekali. Ya memberikan pengganti kalimat yang lain secara lebih lembut, halus, misalkan anak-anak kita sama teman harus saling sayang ya. Soalnya kalau diberikan kalimat jangan dan tidak, itu anak itu semakin ingin mencoba. Ya. Nah, itu benar. jadi begini saja, kata-kata yang saya gitu untuk kelas anak sekarang itu modern. Kelas rendah apa? Dan malah kelas rendah malah itu. Karena sekarang kata sayang kalau dilontarkan bahaya sudah. Iya, tapi saling menghormati. nggak bisa saling menghormati. Kalau kelas rendah mungkin bisa saling menyayangi karena memang konteksnya bisa sadar ya. Dan sih, setahun kemarin juga kan itu maksudnya sama teman harus saling menyayangi. Lah waktu itu tuh kasusnya Ragil. Lah Ragil itu kalau sama yang perempuan itu sukanya gemes-gemesan gitu loh. Lah, terus kan tak bilangi nggak boleh gitu, kalau sama temen perempuan sama laki-laki harus ada batasannya. Lah emang waktu itu emang tak suruh kalau sama teman harus saling menyayangi, nggak boleh saling menyakiti gitu kan. Lah itu jawabannya Ragil gitu. Lah kata anak saya disuruh saling menyayangi, lah aku sayang sih sama Eki gitu. Nah jadi emang mungkin emang kurang tepat. Iya, betul. Berarti kan penggunaan kalimatnya yang mungkin disesuaikan ya Ustaz ya. Betul. Tapi memang ya Nah sekarang itu betul. Jadi intinya kalau menyusun keyakinan kelas itu terbentuk dari kalimat-kalimat yang positif. Gitu tadi juga tidak melakukan bullying, bisa diganti saling menghormati antar teman gitu. Nah, ini ya. Oke. Memberikan motivasi secara eksternal. Nah, peraturan yang tadi memberikan motivasi secara eksternal sehingga tumbuh ketakutan pada murid pada hukuman dan sanksi. Itu biasanya kalau peraturan yang sudah kita terapkan, ya, ketika di aplikasikan kita kepada murid itu apa ya? Banyak sekali murid yang tumbuh ketakutan ya, merasa takut sehingga kayak misalnya aku gak makan aku distrap deh. Nah itu peraturan lebih ke situ. Jadi ketika akan pembelajaran itu kita harus menyusun keyakinan kelas, bukan peraturan kelas. Artinya keyakinan kelas adalah melibatkan semuanya, melibatkan seluruh murid, tidak fokus terhadap pendapat guru itu sendiri. Next Ustaz. Nah, dari tadi ya kita berbicara tentang kebutuhan dasar manusia, kemudian perilaku motivasi, dan terakhir posisi kontrol guru. Yang mana dari 5 itu yang harus kita lakukan adalah sebagai manajer. Nah, apa yang harus kita lakukan sebagai manajer itu bisa dengan segitiga restitusi. Artinya adalah proses menciptakan kondisi bagi peserta didik untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Mungkin kalau di sini emang tantangannya luar biasa. Ya setiap sekolah pasti ada tantangan gitu.
menstabilkan. Memang kalau menerapkan segitiga restitusi, sebenarnya juga udah pernah ikut diskusi. Segitiga restitusi ini pernah sih saya ikut diskusinya, tapi itu kayak mikir ini diterapkan di sekolah ini bisa apa enggak gitu kan. Nah ternyata di sini tuh sudah di luar sana sudah banyak yang melakukan, dan mungkin alhamdulillahnya berdampak saat bagi murid itu ketika ada suatu kasus atau permasalahan itu gurunya itu menerapkan segitiga restitusi. Coba saya. Nah, langkah untuk menerapkan segitiga restitusi itu ada 3. Yang pertama adalah menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Nah, teori kontrolnya bagaimana? Jadi yang pertama, menstabilkan identitas itu berarti kita semua akan melakukan hal yang terbaik yang bisa kita lakukan. Yang kedua, validasi tindakan yang salah, itu semua perilaku memiliki alasan. Yang terakhir, menanyakan keyakinan. Teori kontrolnya adalah kita semua memiliki motivasi internal. Nah, bagaimana sih caranya? Next. Nah, untuk langkah-langkahnya itu menggunakan kalimat seperti contoh di sini. Berbuat salah itu tidak apa-apa. Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi Bapak Ibu ingin mencari solusi. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Terus habis menstabilkan identitas itu ke validasi tindakan yang salah. Mereka kesalahannya itu apa? Pasti tenang-tenang, pasti kamu punya alasan kenapa melakukan hal seperti itu. Bisa juga kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambah sikap yang baru. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Apakah kamu masih ingat keyakinan kelas kita? Apa nilai-nilai umum yang telah kita sepakati? Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Jadi sebagai manajer itu istilahnya apa ya? Jadi ada Farah juga sudah menyampaikan bahwa lebih halus kalau manajer itu. Jadi tidak langsung tidak langsung memarahi. Ada tahapan-tahapan yang harus kita lakukan, dan sepertinya memang di lingkungan kita sudah melakukan sih. Kalau saya lihat ya, seperti misalnya nih Ustadz Ulum atau Ustadz Tikung yang menangani kasus anak berkelahi, ya tidak langsung marah-marah, tetapi oke, duduk sih. Nah, menenangkan ini berarti kan kita sudah namanya menstabilkan identitas, Ustadz. Artinya anak suruh duduk sih, coba diredamkan dulu emosinya, gitu kan. Terus takonnya apa? Habis itu tadi itu menanyakan permasalahan apa, validasi tindakan yang salah. Tadi kamu tuh ngapain? Kok bisa kayak gitu? Nah, gitu. Kita ajak bicara, kemudian menanyakan keyakinan. Mungkin kalau kita meninggalkan yang ini sih, menanyakan keyakinan kelasnya, jadi langsung aja udah di sini validasi tindakan yang salah. Jadi yang menanyakan keyakinannya kadang terlewatkan. Nah ini saya sejujurnya sudah mengamati banget bahwa ustaz-ustaz di sini sudah melakukan 3 langkah segitiga restitusi, Ustaz. Jadi artinya ketika anak ada permasalahan itu tidak langsung memarahi, tapi mengajak ngobrol. Dan ini harus dimiliki setiap guru. Tadi posisi kontrol guru adalah seorang manajer. Ketika kita menghadapi tantangan di kelas, juga jangan langsung asal jebret aja. Tapi pertama menstabilkan identitasnya dulu. Ya, Bapak Ibu, ustadzah tidak mau mencari kesalahan siapa yang benar siapa yang salah, tapi ingin mengkonfirmasi ulang terkait dengan permasalahan yang ada, kemudian mengajak mencarikan solusi. Nah di sini ternyata juga dampaknya sudah baik, artinya dilakukan di beberapa sekolah
itu membawa hal yang positif bagi muridnya Ustaz. Berapa? Oke, next. Nah, kesimpulan dan terakhir Ustaz. Kesimpulannya dalam hal ini adalah menerapkan disiplin positif itu hendaknya guru merefleksikan dirinya dalam posisi kontrol saat ini. Bagaimana guru menjadi among manajer yang menuntun murid-muridnya sesuai dengan tujuan pendidikan nasional serta visi, misi, dan tujuan sekolah. Jadi perlu kita ingat bahwa kita sebagai seorang guru itu harus menuntun murid-muridnya, bukan menuntut murid-muridnya untuk dapat Islam menjadi yang terbaik dan lain sebagainya, tapi menuntun bagaimana proses pembelajarannya bisa mencapai tujuan. Nah ini ada kata-kata dari Stephen, bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit-sedikit ubahlah sikap atau perilaku Anda. Namun bila kita ingin memperbaiki cara-cara yang utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia, ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Artinya kan ketika kita ingin membuat perubahan itu ya dimulai dari langkah yang sederhana aja. Itu yang langkah sederhana yaitu di kelas kita masing-masing gitu. Mungkin demikian yang dapat saya sampaikan. Oke. Yang tadi bisa kesimpulan. Kemudian ini dari Stephen Covey, di situ kan ubahlah paradigma, kebetulan juga saya pernah membaca bukunya. Di situ memang yang namanya memandang manusia ini, ya, kalau kita berarti murid ya, memandang murid itu kalau bisa jangan memandang angka 20-30, kalau bisa dipandang semua murid kita itu 90. Kenapa gitu? Oke, Ustaz-Ustazah terima kasih atas waktunya. Ya semoga apa yang tadi kita diskusikan membawa dampak yang baik, membawa pengetahuan yang baru, dan tentunya di sini saya bukan semata-mata ingin menggurui, tapi ingin belajar bersama sehingga nantinya kita bisa membawa dampak yang baik, dampak yang positif bagi sekolah kita gitu aja. Kalau sirah dia tugas jadi, benar. Ini termasuk tugas. Oh iya, ini adalah potongan tugas pendidikan guru penggerak ya. Nanti juga sampai akhir Desember itu sudah ada beberapa poin lagi. Ustaz-ustazah mungkin bisa minta tolong ya, minta waktunya juga untuk terkait hal ini, minta waktunya sedikit ya, betul. Pokoknya terima kasih atas waktunya Ustaz-ustazah. Nah, kemudian terakhir adalah refleksi. Ya, saya pengen minta refleksinya nanti dituliskan di sini. Kapol nanti mas. Proyek kan orang diunungkan ya itu kan. Aku lapangan korupsi kan partai ini kan kapol. Paling karena tolong kita. Oh ya, nah kan ada 21 saya 2015